أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sejarah perjalanan para sahabat. Alhamdulillah kita telah sampai kepada sejarah sahabat yang mulia, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan, dan kita telah sampai pada pembahasan atau pada poin pembunuhan terhadap Utsman atau terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat dengan perkataan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah menuturkan sebuah perkataan yang sangat bagus sekali. Kata beliau menyebutkan, innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Kata Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencari dan melihat, menilai setiap hati-hati para hambanya. Ternyata ketika diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hati-hati para hambanya di muka bumi ini, yang terpilih, yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang paling baik adalah hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu wa ba'athahu birrisalah. Lalu dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diutusnya beliau untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Thumma nazara ila qulubil ibad fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali melihat-lihat, meneliti siapa lagi di antara hati-hati penduduk bumi ini yang terbaik. Lalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hati-hati yang bersih, hati-hati yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk dijadikan wuzara, penolong, pendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hingga saat ini alhamdulillah kita mendapatkan hasil daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat-sahabatnya, yaitu agama Islam sampai
saat ini masih kita rasakan dan kita masih mendapatkan kenikmatan itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada pembahasan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kalau bahasa kasarnya adalah pembantaian terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu. Karena terbunuhnya Utsman bukan hanya sekedar terbunuh dengan tusukan senjata, akan tetapi pembunuhan terhadap Utsman lebih daripada itu. Bahkan sebahagian riwayat menjelaskan Utsman ini sempat dimutilasi oleh para pemberontak-pemberontak yang tidak setuju dengan kepemimpinan Utsman radhiyallahu taala anhu. Berawal dari tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh seorang munafik, bahkan gembongnya munafik di saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Akan tetapi ketika dia lontarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan, tuduhan-tuduhan terhadap Utsman, tidak ada satu orang pun yang percaya dari kalangan sahabat. Dari kalangan sahabat yang tinggal di Madinah, bahkan di sekitar Mekah, tidak ada yang percaya dengan tuduhan tersebut. Kalaupun isu itu digoreng oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak ada di antara para sahabat yang percaya. Sehingga apa yang dilakukan oleh gembong munafik ini, dia lontarkanlah isu-isu itu ke daerah-daerah. Apalagi di zaman Utsman bin Affan yang paling lama masa kepemimpinannya dan paling sukses di antara para pemimpin-pemimpin, ya Umar, Abu Bakar yang mendahuluinya. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman, termasuk Utsman di dalam kepemimpinannya termasuk sukses. Bahkan dalam riwayat dijelaskan Utsman bin Affan dapat menaklukkan Afrika keseluruhannya. Bahkan sampai ke Rusia. Itu ditaklukkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu dengan mengirim tentara-tentaranya untuk berdakwah. Mengirim tentara-tentaranya untuk berdakwah, bukan untuk memerangi mereka, tapi mendakwai mereka. Akhirnya mereka menerima dakwah. Ada yang tidak menerima, kemudian ditawarkan dengan tawaran yang berikutnya untuk membayar jizyah atau pajak. Kemudian jika mereka tidak mengeluarkan pajak atau jizyah, barulah jalan terakhir, yaitu dengan mengangkat senjata. Ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh Utsman bin Affan. Nah, banyak daerah-daerah itu ditaklukkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah kota Madinah dan para sahabat-sahabat yang dulunya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup mereka pas-pasan, bahkan serba kurang. Artinya kalau untuk makan saja di zaman Rasulullah SAW itu agak sulit. Tapi ketika zaman Utsman ini, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelihatan kehidupan mereka cukup, bahkan lebih daripada cukup. Sehingga ini timbul kecemburuan. Orang-orang munafik cemburu dengan kepemimpinan Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga dituduhkanlah Utsman. Di antara syubhat yang dituduhkan kepada Utsman, beliau itu mengangkat saudara-saudaranya, kemudian dikirimlah menjadi gubernur-gubernur di daerah-daerah. Gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah penaklukan Utsman itu adalah berasal daripada sepupu-sepupu Utsman, saudara-saudara Utsman. Dan ini dibantah oleh para ulama. Kemudian ada lagi bantahan-bantahan, ada syubhat-syubhat yang lain. Mereka menuduh Utsman telah membakar Al-Quran. Setelah Al-Quran itu dibakar oleh Utsman, disisakanlah satu, sehingga sampai saat ini disebut dengan Quran atau Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Kemudian tuduhan-tuduhan yang lainnya seperti mereka mengatakan bahwasanya Utsman menambah azan di hari Jumat, sehingga azan itu menjadi 2 kali. Seharusnya di zaman Rasulullah, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar itu azan 1 kali di hari Jumat. Kemudian di zaman Utsman bin Affan memiliki kebijakan baru, dan dia menganalogikan dengan azan subuh. Utsman menganalogikan dengan azan subuh. Azan subuh disunahkan 2 kali. Fungsinya apa? Untuk membangunkan orang, mengingatkan bahwasanya setengah jam atau 1 jam ke depan akan masuk waktu subuh.
Nah, di zaman Utsman bin Affan karena memang kaum muslimin sudah banyak jumlahnya dan perlu diingatkan, maka Utsman bin Affan menjadikan azan Jumat itu menjadi 2 kali. Maka sampai saat ini sunnahnya Utsman bin Affan itu masih diamalkan. Sebagian masjid-masjid, bahkan sebagian besar masjid di Indonesia itu masih mengamalkan sunnah Utsman bin Affan ini. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, tuduhan ini mengatakan bahwasanya Utsman bikin syariat baru. Padahal jelas Utsman bin Affan telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jika mereka membuat sebuah peribadatan, maka peribadatan atau ritual peribadatan tersebut akan menjadi sunnah, akan menjadi dibolehkan oleh para ulama untuk diamalkan. Namun jika amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW di masanya, kemudian ditambah oleh para khulafa ar-rasyidin, tentu kita akan mengambil yang mana lebih utama untuk kita amalkan, yaitu apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan catatan kita tidak mencelah saudara-saudara kita yang mungkin mengamalkan amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak tuduhan-tuduhan. Di antaranya adalah mereka menuduh Utsman bin Affan merubah syariat Islam, bahwasanya Rasulullah SAW kalau bersafar tidak pernah Rasulullah SAW salat dengan menyempurnakannya. Artinya pasti Rasulullah SAW mengqasar salatnya, memendek salat. Kalau dia salatnya 4 rakaat, dipendekkan oleh Rasulullah SAW menjadi 2 rakaat. Tapi di zaman kekhalifahan Utsman, pernah ketika itu Utsman bin Affan safar. Memang kebanyakan safar yang dilakukan oleh Utsman ketika mengerjakan salat, Utsman bin Affan mengqasarnya, menjadikan pendek salat tersebut. Pernah di suatu masa Utsman berhaji dan berkumpul di sana banyak sekali kaum muslimin dari Arab-Arab Badui pun berkumpul di sana untuk menghilangkan kerancuan, untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang ada pada orang-orang perkampungan yang datang ke Madinah, ke Mekah. Utsman bin Affan akhirnya memiliki kebijakan merubah di saat itu. Salat yang tadinya 2 rakaat dikerjakan oleh Rasulullah, namun di saat itu dikerjakan oleh Utsman menjadi 4 rakaat. Supaya apa? Supaya orang yang baru masuk Islam dari kampung-kampung, dari Arab Badui, ketika salat bersama Utsman, ternyata salat itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat tetap. Ketika mereka pulang, mereka bisa mengajarkannya kepada kaum-kaumnya. Namun jika Utsman bin Affan, kata para ulama, jika Utsman bin Affan di saat itu mengerjakannya 2 rakaat, kemudian 3 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nanti ketika mereka pulang, khawatir ini akan dibawa oleh mereka ke kampung-kampung halaman mereka, dan mereka meyakini ini adalah salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dituduhkan kepada Utsman radhiyallahu taala anhu telah terjawab. Akan tetapi orang yang berasal dari daerah-daerah yang di sini disebutkan termasuk Mesir. Karena memang Mesir ini memiliki sifat dan watak orang-orangnya sangat keras. Kemudian ada juga yang berasal dari Kufah, ada yang berasal dari Basrah. Bahkan di setiap daerah yang kita sebutkan ini, mereka mengutus 2.000 orang. Dari Mesir 2.000 orang, dari Kufah 2.000 orang, dari Basrah 2.000 orang. Mereka keluar dari daerah mereka beralasan untuk mengerjakan haji. Pas kebetulan peristiwa terjadi pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu adalah di bulan Zulhijjah. Tepatnya ada para ulama menjelaskan di tanggal 12-nya, ada ulama menyebutkan tanggal 14-nya, ada ulama menyebutkan tanggal 8 Zulhijjah. Yang penting adalah di bulan-bulan haji. Nah, para orang-orang yang dari daerah-daerah ini niatnya adalah ingin keluar mengerjakan haji. Akan tetapi ketika di perjalanan mereka dibisik-bisikkan, diisu-isukan tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan.
Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dari kampung halaman yang tidak mengetahui berita sama sekali tentang kekhalifahan Utsman, yang dia dapatkan adalah hanya keburukan-keburukan Utsman, maka akan muncullah di dalam hati mereka kebencian terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu. Nah, dari sinilah nanti akan muncul bibit-bibit Khawarij. Jadi dari sinilah berawal munculnya bibit-bibit kelompok atau sekte dari umat Islam ini yang disebut dengan para ulama adalah kelompok Khawarij, yang mereka senantiasa keluar dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin, bahkan mereka memberontak terhadap pemimpin. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di zaman sekarang ini kita dapati pemimpin-pemimpin kita dicela, dihujat, syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada pemimpin-pemimpin kita yang dia manusia biasa, apalagi yang mungkin ya keimanannya tidak seperti keimanan seorang sahabat mulia Utsman bin Affan. Tentu untuk mencari kesalahan-kesalahannya sangat mudah. Dan kita ketika mendapatkan informasi tentang tulisan-tulisan yang menceritakan kesalahan-kesalahan para pemimpin-pemimpin kita jangan langsung percaya dengan tulisan-tulisan tersebut sebelum kita benar-benar tabayyun. Jika kita tidak mampu untuk memperjelas tabayyun terhadap berita yang kita dapatkan, sudah kita berdiam diri. Berdiam diri artinya tidak membenarkan berita tersebut dan juga tidak mendustakan berita tersebut. Akhirnya kita mengambil sikap berdiam diri, tidak mengambil sikap apapun. Ini yang harus kita lakukan terhadap pemimpin-pemimpin kita jika kita tidak mengetahui informasi itu secara jelas. Jadi di zaman Utsman tuduhan-tuduhan ini sudah ada. Bahkan keimanan Utsman itu tidak diragukan lagi. Keutamaan-keutamaan Utsman tidak ada yang meragukan. Utsman adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menikahi putri Rasulullah SAW 2. Kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu menginfakkan sebahagian besar hartanya untuk dakwah Islam. Utsman radhiyallahu taala anhu dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Pun masih ada tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu. Padahal jaminan terhadap Utsman surga. Bagaimana lagi dengan pemimpin kita? Tidak ada di antara ulama, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwasanya pemimpin kita saat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Maka sangat mudah di saat ini orang-orang kalau untuk mencari kesalahan-kesalahan pemimpin-pemimpin kita. Oleh karenanya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tidak boleh ikut serta dalam pembenaran-pembenaran terhadap berita-berita yang kita sama sekali tidak mengetahui apakah berita itu benar kiranya atau mungkin itu hanya syubhat-syubhat atau tuduhan-tuduhan saja yang dilontarkan ke media lalu disebarluaskan ke daerah-daerah sehingga apa? Menimbulkan kebencian-kebencian terhadap pemimpin-pemimpin kita. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir sekitar 6.000 orang keluar untuk apa? Untuk berdemo. Akhirnya bukan pergi mengerjakan haji, akan tetapi yang mereka lakukan adalah berdemo, mengepung, berkumpul di rumah Utsman bin Affan. Bayangkan jumlahnya bukan 100-200 orang. Kata para ulama, khilaf memang para ulama menjelaskan yang penting jumlahnya lebih dari 2.000 dan kurang dari 6.000. Artinya antara sekitar ini antara 2.000 sampai 6.000. Tidak lebih dari 6.000 tapi tidak kurang dari 2.000. Kalau tadi kita sebutkan dari Mesir saja 2.000, dari Kufah 2.000, dari Basra 2.000, ini sudah hampir 6.000. Berkumpul di halaman rumah Utsman bin Affan, mengepung rumah Utsman, dan apa yang mereka lakukan? Utsman tidak boleh keluar dari rumahnya. Utsman tidak boleh keluar dari rumahnya walaupun ingin mengerjakan sholat berjamaah. Utsman tidak boleh mengambil minuman dan makanan dari luar rumahnya. Kalaupun ada sahabat-sahabat yang ingin mengantarkan makanan, itu harus secara sembunyi-sembunyi. Karena bayangkan di zaman itu para sahabat-sahabat di kota Madinah itu hanya berjumlah 700-an sampai 800-an orang. Jadi jika Utsman bin Affan ingin mengerahkan para sahabat-sahabatnya untuk melawan pemberontak ini, niscaya mudaratnya,
mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, sehingga Utsman bin Affan menghalangi para sahabat-sahabat untuk membela Utsman bin Affan. Akhirnya apa? Utsman dibiarkan seperti itu. Selama 40 hari Utsman bin Affan rumahnya dikepung. Selama 40 hari Utsman bersabar, dan Utsman tidak meminta satu pun bantuan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bukan artinya para sahabat tidak ingin membantu. Bahkan di sini dijelaskan banyak sekali para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu menawarkan bantuannya. Bahkan ada para sahabat yang mengatakan, wahai Utsman, izinkan kami untuk mengangkat senjata bersamamu, mendukung apa yang kamu lakukan. Artinya kepemimpinan yang kamu sekarang di atasnya ini adalah kepemimpinan yang sah. Izinkan kami untuk membela tersebut. Kata Utsman bin Affan, diantaranya adalah perkataan Zaid bin Sabit. Utsman bin Affan mengatakan, la hajata bi fi zalik. Saya tidak butuh dengan dukungan-dukungan kalian. Artinya Utsman bin Affan tidak ingin adanya pertumpahan darah di antara kaum muslimin hanya disebabkan karena dia sendiri. Artinya kan para sahabat ini ingin membela Utsman. Yang dibela adalah satu orang, yaitu Utsman bin Affan. Kalau hanya untuk membela satu orang tapi mengakibatkan pertumpahan darah menjadi 100, 200 orang, 1000 orang, maka Utsman mengatakan tidak. La hajata bi fi zalik. Maka aku tidak butuh dengan bantuan itu. Ada para sahabat-sahabat yang lain, diantaranya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, al-yawmu tabat darbu ma'aka. Wahai Utsman, hari ini jika engkau izinkan, maka peperangan ini akan kami laksanakan. Artinya peperangan ini akan kami ikut sertakan para sahabat-sahabat yang sudah mempersiapkan senjatanya. Karena memang para sahabat ketika itu tidak sebanyak jumlah para pemberontak-pemberontak yang telah mengepung rumah Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman mengatakan, qala azamtu alaika la takhrujan. Kata Utsman menjawab, aku telah bertekad wahai Abu Hurairah agar engkau jangan keluar dari rumah. Para sahabat-sahabat tidak boleh ada keluar dari rumah di peristiwa hari ke-40 di mana rumah Utsman radhiyallahu taala anhu dikepung. Bahkan perkataan Zaid bin Sabit mengatakan, inna haula'il ansar bil bab. Wahai Utsman, mereka orang Ansor yang ada di Madinah, orang asli, penduduk asli Madinah. Wahai Utsman, orang-orang Ansor, haula'i bil bab, mereka sudah menanti di pintumu. Artinya mereka juga sudah pasang badan, pagar betis untuk membela Utsman bin Affan jika ada penyusup masuk ke rumah Utsman bin Affan. Tapi apa kata Utsman bin Affan? Menyebutkan, kufu, tahan, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing, jangan kalian memancing kemarahan yang sehingga menimbulkan kemarahan tersebut, peperangan dan pertumpahan darah. Ini adalah ungkapan-ungkapan Utsman bin Affan yang sangat bagus sekali, yang dia tidak menginginkan para sahabat-sahabatnya terlibat dalam perkara ini. Termasuk adalah Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW, masih muda, memiliki darah pemuda, masih remaja, yang darahnya masih bergelorah untuk hal-hal yang seperti itu. Apa kata Utsman bin Ali, Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW? Man kharaja min indihi fa innahu ja'al Hasan wal Husain. Hasan dan Husain, dua cucu Rasulullah SAW pun pasang badan, pagar betis di rumah Utsman bin Affan. Wa ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Wa ibnu Zubair, dan putranya Zubair bin Al-Awwam. Marwan, fa'azama alaihim fi wad'i silahihim wa khurujihim. Mereka sudah bertekad untuk keluar dari rumah mereka, mengangkat senjata, membela Utsman bin Affan. Walazima buyutahum, akan tetapi Utsman bin Affan mengatakan, sudah, kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, kalian tetap berada di rumah kalian masing-masing. Nah, di saat hari yang ke-40 itu, para sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim bukan tidak mau membela, bukan mereka membiarkan begitu saja keadaan Utsman bin Affan, tapi karena memang ini adalah perintah dari pemimpin untuk tidak mengangkat senjata, untuk tidak ikut di dalam terlibat dalam masalah ini, sehingga mudaratnya besar,
sehingga terjadilah pertumpahan darah di kaum muslimin, apalagi yang wafat, yang meninggal dunia di saat itulah para sahabat-sahabat. Utsman tidak menginginkan hal tersebut. Diperintahkan pulang ke rumah. Di saat itulah karena mungkin kesal, mereka kesal terhadap Utsman bin Affan, mereka akhirnya menerobos rumah Utsman. Di sini dijelaskan ada sekitar 4 orang yang namanya diketahui. Tapi gembong yang memanas-manaskan itu adalah disebut dengan namanya Al-Bajalah, Al-Jabalah. Al-Jabalah ini memerintahkan beberapa orang untuk naik ke atap rumah Utsman bin Affan karena pintu jendelanya dikunci oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diceritakan hanya di rumah tersebut berdua dengan istrinya Nailah. Nailah istri Utsman bin Affan yang dulunya Nasrani, kemudian dinikahi oleh Utsman, masuk Islam dan keislamannya bagus. Kemudian Utsman dengan Nailah ini ketika berada dalam rumah tidak diketahui oleh mereka berdua, ternyata para orang-orang yang pemberontak ini yang telah mengepung rumah Utsman, yang berdemo di rumah Utsman, ternyata mereka sudah tidak sabar lagi. Ada di antara mereka yang masuk lewat atap rumah Utsman bin Affan. Dari atas rumahnya masuk, kemudian Utsman bin Affan dilihat oleh mereka dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi Utsman bin Affan telah membaca Al-Quran, mushafnya terbuka di depan Utsman bin Affan. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan kita tahu bahwasanya beliau itu hafal Quran. Tapi di saat itu beliau memang ingin membaca Al-Quran karena ingin menggabungkan beberapa pahala. Kalau dia membaca Al-Quran dengan hafalan yang dia miliki, maka kata para ulama dia akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang keluar dari mulutnya, yaitu 1 huruf 10 pahala. Kalau dia 100 huruf berarti dikalikan 10. Hanya itu yang dia dapatkan. Tapi Utsman ingin mendapatkan pahala lebih daripada itu. Walaupun dia hafal Al-Quran, namun di saat itu dia buka Al-Quran dan dia baca huruf per huruf dari Al-Quran yang dia perintahkan oleh para sahabat untuk disusun. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pahala daripada yang didapatkan oleh Utsman ketika dia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf? Kata para ulama, dia mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dia lihat, per huruf dari yang dia lihat dalam Al-Quran atau dalam mushaf tersebut. Beda dengan orang kalau menghafal Al-Quran, baca Al-Quran tanpa melihat mushaf, dia mendapatkan pahala, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari per huruf dari bacaan Al-Quran yang ada di setiap mushaf tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pemberontak itu masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan tanpa izin, artinya menerobos masuk begitu saja, didapatkan Utsman dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Utsman bin Affan tentu kaget. Kalian siapa? Kenapa masuk ke dalam rumah tanpa seizin kami? Akhirnya Utsman bin Affan karena ngomong seperti itu, tambahlah emosi mereka. Lalu orang yang tadi berhadapan dengan Utsman langsung jenggot Utsman ditarik oleh mereka. Karena dalam riwayat memang fisik Utsman itu memiliki jenggot yang lebat sekali, sehingga saking geramnya terhadap Utsman, orang ini menarik jenggot Utsman bin Affan. Tentu Utsman tidak terima jenggotnya ditarik dan mungkin kesakitan. Akhirnya Utsman radhiyallahu taala anhu menangkis dengan tangannya. Dengan tangannya untuk menghindarkan tangan musuh ini, tangan pemberontak ini. Apa yang dilakukan oleh si pemberontak itu? Tangan Utsman radhiyallahu taala anhu langsung ditebas. Putus tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tangan Utsman bin Affan di saat itu putus, berpisah dari lengannya. Apa yang diucapkan oleh Utsman bin Affan? Wallahi, inilah tanganku yang pertama sekali menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Termasuk Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menulis Al-Qur'an. Dan dia menyebutkan inilah di antara tangan-tangan yang pernah menulis Al-Qur'an. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika didapati oleh para sahabat-sahabat, maka
Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah beberapa pekan kemudian kejadian ini, Aisyah radhiyallahu taala dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya mengunjungi rumah Utsman. Didapatkan dari lembaran-lembaran Al-Qur'an tetesan darah yang pertama sekali menetes di Al-Qur'an yang dibacakan oleh Utsman bin Affan jatuh pada sebuah ayat. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya mereka itu beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasayakfikahumullah. Pas di tetesan darah fasayakfikahumullah. Di deretan ayat tersebutlah tetesan pertama sekali darah Utsman radhiyallahu taala anhu menempel di Al-Qur'an yang dibaca oleh Utsman bin Affan. Fasayakfikahumullah. Cukuplah bagimu wahai Muhammad, cukuplah bagimu wahai orang-orang yang beriman, cukuplah bagimu wahai Utsman bin Affan, Allah sebagai penolong. Allah sebagai penolongmu wahai Utsman bin Affan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tangan Utsman diputuskan oleh mereka, lalu ada sekitar, kata para ulama, 9 tusukan pada tubuh Utsman bin Affan. Itu yang terhitung. Bahkan ada beberapa bacokan-bacokan pada tubuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dari berbagai macam orang yang telah masuk dari kalangan-kalangan pemberontak ini. Tapi diceritakan dalam riwayat ini bahwasanya yang membunuh Utsman bin Affan karena memang pengakuannya sendiri. Karena pengakuannya sendiri adalah Al-Aswad. Dia memiliki kulit yang hitam dan dia digelar dengan Al-Jabalah. Digelar dengan Al-Jabalah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah sedikit tentang terbunuhnya Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan terbunuh dalam keadaan tidak wajar. Artinya Utsman yang begitu besar jasanya terhadap Islam, Utsman yang begitu besar keutamaannya di dalam Islam ini, Utsman memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika akhir hayatnya beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid, dan syahidnya na'udzubillah kalau kita lihat. Tapi itulah ujian daripada orang-orang yang soleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Utsman tidak membiarkan dan melepaskan begitu saja kekhalifaannya? Yang mereka inginkan adalah dari Utsman bin Affan sudah lengser saja dari jabatannya. Itu yang mereka inginkan. Kenapa Utsman di saat itu tidak ingin lengser dari jabatannya dan berikan jabatan itu kepada orang lain? Karena memang orang-orang yang berdemo itu, kata para ulama, orang-orang yang mengepung rumah Utsman di saat itu sampai 40 hari, mereka hanya ingin Utsman itu lengser, turun dari jabatannya untuk tidak menjadi khalifah lagi. Kenapa Utsman tetap bersikeras bertahan untuk menjadi khalifah, bahkan harus mengorbankan nyawanya? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pemerintahan Utsman itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti komis, pakaian Utsman. Kata Rasulullah SAW, kamu di suatu saat nanti akan diberikan pakaian tersebut, yakni kepemimpinan itu. Maka jika engkau telah diberikan kepemimpinan itu wahai Utsman, la tanza'hu, jangan engkau lepaskan. Jangan lepaskan kepemimpinan itu walaupun nyawamu menjadi taruhannya. Inilah pegangan Utsman radhiyallahu taala anhu untuk tetap bersikeras, tetap menjadi khalifah walaupun dia wafat di atas mempertahankan kekhalifahan tersebut. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah di antara 2000 sampai 6000 tadi jumlah para pemberontak, apakah di antara 1 atau 2 di antara mereka ada dari kalangan para sahabat? Dijelaskan di dalam sebuah perkataan seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, di saat itu usianya masih belasan tahun, yang bernama Al-Hasan Al-Basri, dan dia menyaksikan peristiwa tersebut dengan mata kepalanya. Dia menceritakan bahwasanya tidak ada satupun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam pemberontakan tersebut. Jangankan sahabat Nabi, kata Hasan Al-Basri, putra dari sahabat Nabi pun tidak ikut. Jadi kalaupun ada sahabat Nabi ridwanullahu alaihim
maka mereka tidak ikut. Jangankan mereka, kata Al-Hasan Al-Basri, putra mereka saja yang mungkin kategorinya adalah seorang tabi'in yang bukan sahabat lagi, tabi'in pun tidak pernah terlibat di dalam pembantaian Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa buku sejarah, makanya hati-hati dalam buku sejarah juga kita harus filter, harus bisa memilih mana buku sejarah yang mungkin ada kisah-kisah yang tidak sahih, kisah-kisah yang tidak valid. Mereka ceritakan di sana ada beberapa sahabat yang ikut serta dalam pemberontakan tersebut. Yang sahih bahwasanya tidak ada satupun dari kalangan sahabat, bahkan putra mereka sekalipun dari kalangan tabi'in, mereka ikut serta dalam pemberontakan tersebut. Terus dari jumlah 2000 sampai 6000 itu siapa? Ya, dikategorikan mereka tabi'in. Tapi karena mereka tidak mengetahui informasi yang benar, sehingga mereka termakan isu, mereka hanya mendapatkan isu-isu tanpa pembenaran, tanpa tabayun terlebih dahulu. Akhirnya mereka terlibat dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu, tapi bukan pembunuhan secara langsung. Kalau pembunuhan secara langsung, ulama hanya menyebutkan sekitar 4 orang saja yang tadi menerobos rumah Utsman. Yang lainnya hanya sekedar ikut-ikut meramaikan saja, mengepung rumah Utsman radhiyallahu taala anhu tanpa sepengetahuan mereka ternyata Utsman radhiyallahu taala anhu telah mereka bantai dan mereka bunuh dalam rumah Utsman radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kisah tentang Utsman radhiyallahu taala anhu dan terakhir tentang pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada sahabat yang berikutnya, yaitu sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang keempat di antara deretan-deretan para sahabat-sahabat yang mulia yang jatuh pada peringkat keempat adalah Ali bin Abi Thalib, dan ini disepakati oleh para ulama kecuali mereka-mereka yang beragama Syiah. Mereka yang beragama Syiah, mereka tidak mensetujui kesepakatan para ulama yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah peringkat keempat dari para sahabat-sahabat. Yang mereka inginkan adalah Ali bin Abi Thalib adalah peringkat pertama, sehingga Abu Bakar, Umar, Utsman itu seharusnya posisinya di bawah Ali bin Abi Thalib. Namun ahli sunnah wal jamaah telah mensepakati bahwasanya Ali bin Abi Thalib jatuh kepada peringkat keempat dan dia juga ditunjuk menjadi khalifah yang keempat yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan ini semampu kita sampai di mana pembahasan tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Thalib, Ali adalah putranya, Abu Thalib adalah ayahnya. Abu Thalib dengan ayahnya Rasulullah yaitu Abdullah, ini adik kakak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pamannya ada 14 orang. Pamannya ada 14 orang, bibinya ada sekitar 3 orang. 14 orang, bibinya 3 orang. Jadi jumlah saudara ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 17 orang. 14 orang laki-laki, 3-nya perempuan. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara paman-pamannya yang belasan orang tersebut, yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalib. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thalib. Kedekatan Nabi Muhammad dengan Abu Thalib ini bukan kedekatan karena Abu Thalib ini memiliki ekonomi yang bagus. Ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal mati oleh ayahnya, ditinggal mati oleh ibunya, kemudian ditinggal mati oleh kakeknya, hak asuh itu pindah kepada pamannya Abu Thalib. Hak asuh itu pindah di tangan Abu Thalib. Abu Thalib itu kalau kita lihat sejarahnya, di antara deretan paman-pamannya Nabi Muhammad SAW ini, yang paling sempit rezekinya adalah Abu Thalib ini. Abu Thalib ini yang paling sempit rezekinya. Dan anaknya pun banyak. Nah, disitulah Rasulullah SAW diambil untuk diasuh oleh Abu Thalib. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin
membalas jasa pamannya Abu Thalib, sehingga dia melihat pamannya memiliki anak yang banyak. Akhirnya dia mengutarakan keinginannya untuk mengambil salah satu anaknya yang masih kecil, di saat itu masih usia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah saudara sepupu Rasulullah SAW yang diasuh oleh Rasulullah SAW dimulai dari umur 6 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin mengutarakan rasa terima kasihnya terhadap pamannya yang dulu di usia-usia 6 sampai 8 tahun itu sudah diasuh oleh pamannya Abu Thalib tersebut. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib ini dari kecilnya hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Rasulullah SAW. Dan di antara para ulama menjelaskan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini karena selain Rasulullah SAW ingin membalas jasa pamannya, ingin berterima kasih kepada pamannya, di antara riwayat menjelaskan bahwasanya agar menutup kesedihan Rasulullah SAW. Karena di saat itu peristiwa yang bersamaan, Rasulullah SAW kehilangan putra kesayangannya. Putra kesayangan Rasulullah SAW diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim. Ibrahim putra Rasulullah SAW dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Nah, di saat itu Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ibrahim di hadapan Rasulullah SAW yang di usianya masih 16 bulan, di antara para ulama mengatakan 18 bulan usia Ibrahim, putra Rasulullah SAW yang masih kecil, yang masih digendong, yang masih lucu-lucunya, yang Rasulullah SAW masih terhibur dengan melihat putranya tersebut. Tapi dengan kebahagiaan itu, bersamaan dengan kebahagiaan itu, Allah Subhanahu wa taala angkat anaknya, sehingga Rasulullah SAW sangat sedih ketika putranya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menutupi kesedihan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil anak asuh, dan anak asuh yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya, karena memang banyak anak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak. Tapi di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi rumah Rasulullah SAW itu yang sama dengan Khadijah, ya, karena memang dengan Khadijah Rasulullah SAW ekonominya bagus. Khadijah seorang pengusaha yang sukses, kaya raya di awal-awal Rasulullah SAW menikah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengambil beberapa anak-anak yang dibawa ke rumahnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib ini. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tumbuh di atas pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga patutlah beliau menjadi orang yang sukses dari segala hal. Ali bin Abi Thalib juga termasuk orang yang sukses dari segala hal, bahkan dari segi dunianya, dari segi akhlaknya, dari segi keilmuan agamanya, dari segi ibadahnya, dari segi kekuatannya. Di Ali bin Abi Thalib juga kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu walaupun masih muda dan fisiknya tidak terlalu besar seperti fisiknya Umar, tapi dia memiliki jiwa kesatria, kemudian dia memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga nanti ada dalam sejarah diceritakan bahwasanya beliau ketika menghadapi beberapa musuh secara satu persatu, beliau tidak terkalahkan. Nah, ini adalah beberapa kesuksesan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abi Thalib memiliki kedudukan khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kekhususan itu dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti kedudukan Musa dengan Harun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta minni bimanzilati Harun min Musa." Kata Rasulullah SAW, engkau wahai Ali, kedudukanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini jangan dipahami kedudukan kenabiannya, karena Nabi Musa nabi dan rasul, Harun juga seorang nabi dan rasul. Ada orang yang memahami hadis ini dengan salah penafsiran, sehingga dia mengatakan, wahai Ali, engkau ini memiliki kedudukan denganku seperti kedudukan Musa dengan Harun dari sisi kenabiannya.
Ini salah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dari sisi mana? Dari sisi persaudaraan ukhuwahnya. Jadi keukhuwahan Rasulullah SAW dengan Ali tersebut adalah seperti keukhuwahan dengan Harun bersamaan dengan Musa. Nah, orang-orang yang mohon maaf yang berkeyakinan seperti agama-agama Syiah, mereka itu memposisikan Ali bahkan lebih tinggi daripada posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan Ali sebagaimana di atas daripada mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking menyelenehnya mereka mengatakan sebenarnya yang salah bukan Muhammad. Yang salah itu adalah Jibril. Jibril itu keliru dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini kata mereka. Orang-orang Syiah mengatakan seperti itu. Mereka itu Jibril itu kata mereka keliru dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu itu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, apa dalilnya? Mereka pakai diantaranya adalah dalil ini. Kenapa? Karena Ali dengan Nabi Muhammad itu seperti posisi Musa dengan Harun. Ini adalah pemahaman yang keliru. Oleh karenanya para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, tapi keutamaan ini harus dipahami oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan kedudukan di sini? Kedudukan di sini adalah dari sisi ukhuwahnya, persaudaraannya. Karena Ali dengan Nabi Muhammad itu bersaudara. Ayah mereka itu adik kakak, kandung. Sehingga dari sinilah mereka para ulama menyebutkan bahwasanya kedudukan Ali dengan Nabi Muhammad SAW ada kedudukan khusus di sisi Rasulullah karena kedudukan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah nasabiyah, ukhuwah Islam dan ukhuwah secara nasab. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bukti di antara bukti-bukti kedekatan dan kedudukan khusus yang dimiliki Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara buktinya kata para ulama adalah kedekatan Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal diutus menjadi nabi. Di awal-awal Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, diperintahkanlah Rasulullah SAW untuk sholat. Jadi kewajiban sholat itu sudah ada sebelum Hijriyah, bahkan kewajiban sholat itu sudah ada sebelum diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi dulu sholat, di antara para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kewajiban sholat sebelum sholat 5 waktu itu adalah di awal siang dan di akhir siang, hanya 2 waktu. Artinya di pagi dan di sore hari saja. Ada para ulama mengatakan sholat yang diwajibkan di awal-awal Rasulullah SAW menjadi nabi dan menjadi rasul bukan di awal dan di akhir hari atau di akhir waktu. Akan tetapi sholat yang diwajibkan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu adalah sholat qiyamul lail, sholat tahajud sekarang kita. Nah itu dulu adalah sholat yang diwajibkan di awal-awalnya. Namun hukum itu telah dimansukh, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang 5 waktu saat ini. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan salat, tentu Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di khalayakan orang-orang ramai dari kalangan kafir-kafir Quraisy. Karena kalau Rasulullah SAW mengerjakannya di kalangan kafir Quraisy, tentu Rasulullah SAW akan disakiti, Rasulullah SAW akan diintimidasi, Rasulullah SAW akan dipukul, Rasulullah SAW akan dicela dan seterusnya. Rasulullah SAW pergilah keluar dari kota Mekah untuk mengerjakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW di dalam 2 surah yang pertama sekali turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berselimut, wahai orang yang sedang yang muddatsir, orang yang berselimut juga artinya hampir sama, muddatsir dan muzammil. Kata Allah Subhanahu wa taala, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Rabbmu agungkanlah. Kata para ulama adalah dengan salat, perintah salat. Qumil laila illa qalila, berdirilah kamu untuk salat di malam hari. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di salat tersebut, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengajak Ali bin Abi Thalib di malam hari keluar
bersama Ali bin Abi Thalib. Ternyata ketika mereka keluar untuk mengerjakan sholat di malam hari, diikutilah oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini sebenarnya bukan ingin memata-matai apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, tapi semata-mata Abu Thalib ini mengikuti Nabi Muhammad dan anaknya Ali ini semata-mata untuk menjadi pendukung atau penolong jika Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib ini disakiti ketika mengerjakan sholat atau dalam dakwanya, sehingga dikenal Abu Thalib ini seorang paman yang membela dan berani pasang badan untuk membela keponakannya ini dan putranya Ali bin Abi Thalib. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduaan dengan Ali bin Abi Thalib. Di saat itu orang-orang yang sudah masuk Islam banyak. Antaranya Abu Bakar, Umar sudah ada. Tapi Rasulullah SAW mengerjakan salat bersama dengan Ali karena memang Rasulullah SAW memiliki kedekatan khusus dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan khusus yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, Ali adalah orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Di antara orang-orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan perempuan adalah istri Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dari kalangan laki-laki yang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari kalangan anak-anaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah beliau juga akan diprediksikan oleh Rasulullah SAW mati syahid. Mati syahid, dan mati syahid bukanlah mati yang menjelekkan atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati syahid bukanlah mati yang terlihat walaupun dari segi fisiknya adalah mati yang tidak wajar, dimutilasi, ditusuk dan seterusnya. Ini adalah kematian yang sangat mulia dalam Islam, sehingga di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib nanti pada saat dia menjadi khalifah, dia pun akan diprediksikan akan mati syahid, gugur di medan perang untuk membela agama Islam. Artinya medan perang ini tidak mesti ketika mengangkat senjata. Syahid dan prediksi tersebut oleh Rasulullah SAW manakala Rasulullah SAW naik ke Gunung Nur. Ke Gunung Nur yang disebut dengan Jabal Nur. Di Jabal Nur tersebut ada Gua Hira, tempat di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama sekali. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira. Rasulullah pernah ke Gua Hira. Dia itu maksudnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar dan sahabatnya Abu Bakar, wa Umar dan Umar, ditemani juga oleh Ali, ditemani Utsman, ditemani Thalha, ditemani Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Jadi Rasulullah SAW pernah ke Gua Hira ditemani oleh beberapa sahabat yang kita sebutkan tadi. Fataharrakatis sohra, ketika itu gunung itu bergoncang. Gunung Nur tadi bergoncang ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya di Gua Hira ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ihda, tenang wahai gunung. Tenang wahai gunung. Jadi goncangan gunung ini bukan karena tidak ridhonya gunung ini dinaiki oleh beberapa sahabat. Kata para ulama, gunung ini bergerak, gunung ini bergoncang karena saking senangnya gunung tersebut karena dinaiki oleh orang-orang mulia. Jadi goncangan itu jangan kita pahami gunung ini tidak menerima para sahabat itu dan Rasulullah. Tapi kata para ulama, goncangan gunung itu menunjukkan kesenangan dan kegembiraan gunung tersebut kepada para pendatang-pendatang dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ihda, tenang wahai gunung. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidun. Sesungguhnya di atasmu ini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Wa siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan syuhada. Nanti syuhada itu termasuk adalah Umar yang kita sudah berlalu pembahasannya. Beliau pun mati syahid. Beliau pun ditusuk dalam keadaan beliau sholat subuh. Nah, kemudian masuk juga Utsman bin Affan, juga mati dalam keadaan syahid, dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Nanti Ali bin Abi Thalib juga sama, mati dalam keadaan syahid, terbunuh oleh
orang-orang Khawarij yang keluar dari kebijakan-kebijakan kepemimpinan yang telah sah didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prediksi ini kata para ulama termasuk keutamaan yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, beliau adalah orang yang alim dari kalangan para ulama-ulama, para sahabat. Jadi kalau para sahabat itu memiliki para ulama-ulama yang alim, di antara deretan para ulama-ulama para sahabat itu termasuk adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun peringkatnya tidak termasuk 10 besar peringkat periwayatan hadis oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, walaupun Ali ini tidak termasuk 10 besar. Yang pertama sekali itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka kalau kita baca hadis pasti banyak sekali hadis itu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nah, itu banyak sekali. Itu peringkat pertama dalam periwayatan hadis Rasulullah SAW. Walaupun Ali ini tidak termasuk 10 besar dari periwayatan hadis Rasulullah SAW, namun dia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga para ulama mengategorikan bahwasanya beliau ini termasuk alim daripada ulama-ulama sahabat-sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan ketika Rasulullah SAW wafat. Buktinya bahwasanya beliau adalah orang yang alim di antara para sahabat-sahabat. Para sahabat banyak yang alim, tapi beliau termasuk orang yang alim. Di antara buktinya adalah Rasulullah SAW mengutus beliau untuk berdakwah ke Yaman. Karena Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk dikirimkan ke daerah-daerah untuk berdakwah kecuali Rasulullah SAW telah bekali mereka ilmu. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengirimkan si fulan yang baru masuk Islam, kamu sudah tahu beberapa hadis, silahkan berdakwah ke daerah. Rasulullah SAW tidak akan melakukan hal tersebut. Pasti Rasulullah SAW akan bekali terlebih dahulu ilmu-ilmu agama yang cukup, sehingga dengan ilmu tersebut dia bisa mendakwakan ke kaum-kaumnya, ke daerah-daerahnya, atau mungkin ke tempat-tempat yang ingin didakwakan Islam di sana. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ila ahli Yaman yad'uhum ila al-Islam. Rasulullah sallallahu pertama sekali mengutus Khalid bin Walid untuk ke negeri Yaman supaya mendakwakan mereka untuk masuk Islam. Fakuntu fi man kharaja ma'a Khalid bin Walid, dan aku, kata Barra bin Azib, termasuk orang yang ikut bersama Khalid bin Walid, menemani Khalid bin Walid untuk berdakwah di negeri Yaman. Fa aqamna sittata ashhur. Kami di sana nginap, ya berdiam diri sekitar 6 bulan, setengah tahun lamanya. Yad'uhum ilal Islam, untuk berdakwah kepada mereka agar masuk Islam. Falam yujibuhu. Tidak ada satu orang pun yang menijabah dakwah Khalid bin Walid. Artinya tidak ada orang yang menerima dakwah Khalid bin Walid ketika diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke kota Yaman sampai 6 bulan lamanya. Tidak ada yang masuk Islam. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Ali bin Abi Thalib wa amarahu an yuqfila Khalidan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk diutus pergi ke negeri Yaman, dan Khalid bin Walid dipulangkan ke Madinah di saat itu. Jadi bergantian posisinya. Khalid diperintahkan untuk pulang ke Madinah, dari Madinah diutus Ali bin Abi Thalib. Wa qala mur ashab Khalid man syaa minhum an yuqifa ma'ahum falyaqif wa man syaa falyaqbul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, perintahkan sahabat-sahabat Khalid bin Walid yang pergi bersama Khalid bin Walid, bagi yang mau ikut bersama Ali untuk tetap di kota Yaman, silahkan. Bagi yang ingin pulang bersama Khalid, silahkan, kata Rasulullah SAW. Qala al-Barra, dan Barra yang meriwayatkan hadis ini berkata, fakuntu fi man aqabah ma'a Ali, dan aku termasuk orang yang tidak ikut bersama Khalid pulang ke Madinah, dan aku lebih memilih untuk berdiam diri bersama Ali di kota Yaman tersebut. Falamma danawna minal qaum kharaju ilaina fa shalla bina
Ali bin Abi Thalib, manakala kami telah mendekati sebuah kampung yang ingin kami dakwakan, kata Al-Barra, kami sudah mendekati sebuah kampung yang ingin kami dakwakan, lalu Ali bin Abi Thalib salat di sana. Salat dan membaca Al-Quran dengan bagusnya. Mungkin dengan gerakan salat dan bacaan Al-Quran tersebut, kaum-kaum ini ada yang mengintai dan mungkin tersihir dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib. Summa saffan wahida. Kemudian Ali bin Abi Thalib saffana, membuat barisan, satu barisan salat tersebut dijadikan satu barisan. Summa taqaddama baina aidina, dia pun maju menjadi imam, mengimami salat kami. Wa qara'a alaihim kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah salat, Ali bin Abi Thalib pun membaca beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itu mungkin ada yang mendengarkan dari kalangan orang-orang Yaman yang kebetulan dari suku Hamdan. Fa aslamat Hamdan jami'an. Suku kampung yang tadi di sebelahnya Rasulullah SAW salat, belum lagi Rasulullah mendakwakan secara langsung, Rasulullah hanya salat di situ. Kemudian Nabi salat, Ali bin Abi Thalib salat di sebelah kaum tersebut. Setelah salat, Ali bin Abi Thalib membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW dan mungkin didengarkan oleh kaum tersebut. Fa aslamat Hamdan jami'an. Ada kaum tersebut yang bernama sukunya Hamdan, semuanya masuk Islam dengan penjelasan Ali bin Abi Thalib tersebut. Fa kataba Ali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi islamihim. Lalu Ali bin Abi Thalib pun menulis sebuah surat dikirimkan kepada Rasulullah SAW tentang keislaman kaum Hamdan ini. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitab kharra sajidan summa rafa'a ra'sahu. Manakala surat itu telah sampai kepada Rasulullah SAW, lalu dibaca oleh Rasulullah SAW tentang masuk Islamnya sebuah suku yang ada di Yaman, keseluruhannya masuk Islam, Rasulullah SAW ketika itu saking gembiranya, kharra, tertunduk Rasulullah SAW, tersungkur Rasulullah SAW, sajidan, seraya sujud Rasulullah SAW, summa rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah pun mengangkat kepalanya. Artinya Rasulullah SAW sujud syukur dengan apa yang dilakukan oleh Ali ini, dengan mendakwakan orang-orang Yaman, diantaranya adalah suku Hamdan ini. Assalamu ala Hamdan, sungguh salam sejahteralah bagi Hamdan, kata Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah mengucapkan salam dari jarak jauh, mendoakan orang-orang Hamdan ini agar sejahtera mereka hidupnya. Assalamu ala Hamdan, diulangi oleh Rasulullah SAW sampai 2 kali. Summa tataba'a ahlul Yaman Ali al-Islam. Kemudian setelah Hamdan masuk Islam, sampailah saat ini negara Yaman menjadi negara Islam, bahkan termasuk negara Arab, dan bahasa sehari-harinya pun termasuk bahasa Arab, karena salah satu upaya dan kerja keras daripada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama sekali dia dakwakan Hamdan, kemudian satu persatu beberapa suku-suku yang ada di Yaman tersebut masuk Islam dari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa qadimtu, lalu kami pun Al-Barra pun mengatakan wa qadimtu wufudahum ilal Madinah al-Munawwarah. Kami membawa beberapa utusan-utusan dari Yaman untuk pergi ke Madinah. Barangkali di Madinah mereka bisa memperdalam ilmu agama mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah mereka di kota Yaman semakin diterima oleh kaumnya. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menceritakan bahwasanya dalam berdakwah tidak hanya dibutuhkan kekuatan, sebagaimana Khalid bin Walid, Khalid bin Walid memang terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat, akan tapi dakwah tidak hanya dengan fisik, akan tapi dengan ilmu, hujjah ditegakkan, penjelasan-penjelasan yang baik, penjelasan-penjelasan yang menarik, penjelasan-penjelasan yang mungkin orang-orang terpukau dan tersihir sehingga masuk dan tertarik kepada agama Islam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa keutamaan Ali bin Abi Thalib. Masih banyak keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib, di antaranya Ali bin Abi Thalib adalah pelaksana harian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada amanah yang diserahkan oleh Rasulullah, di antaranya amanah itu diserahkan kepada Ali. Jadi kalau istilah kita, Ali ini termasuk pelaksana harian Rasulullah SAW. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan Rasulullah itu yang bersifat agama, terkadang diamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah
Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai juru tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullah taala pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah ini adalah peristiwa di mana terjadi perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengerjakan ibadah umroh di kota Mekah, akan tetapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tidak boleh masuk ke kota Mekah pada tahun tersebut. Dibolehkan masuk untuk mengerjakan umroh tapi tahun yang akan datangnya. Padahal di saat itu Rasulullah dan para sahabat sudah bersiap-siap memakai pakaian ihram untuk masuk ke kota Mekah, tapi di perbatasan kota Mekah tersebut ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara Rasulullah SAW, kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, di antara poin-poin perjanjian mereka tersebut sebagai juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib. Rasulullah memanggil seorang juru tulis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam uktub bismillahirrahmanirrahim. Biasa Rasulullah kalau sebelum menulis inti surat atau pembicaraan yang ingin dikirimkan ke daerah-daerah, di antaranya adalah catatan-catatan poin-poin penting dari perjanjian tersebut, pasti Rasulullah memulai suratnya dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Karena ini termasuk sunnah. Kalau kita ingin menulis apa saja, disunahkan tulis pertama sekali bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Rasulullah uktub, wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Lalu dari perwakilan orang kafir Quraisy mengatakan, namanya Suhail, dia mengatakan Ammar Rahman fa wallahi ma adri mahu. Adapun Ar-Rahman, kami tidak tahu siapa Ar-Rahman. Jadi orang kafir Quraisy ini ngeyel. Dia tidak setuju kalau ditulis di atas perjanjian tersebut adanya kalimat Ar-Rahman. Mereka pengennya apa? Tulis saja bismillah, cukup. Akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Ali, hapus Ar-Rahmanir-Rahim, ganti dengan bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama mengatakan bukan bismillah tapi bismika Allahumma. Bismika Allahumma. Maknanya sama. Bismillahi Allahumma dengan bismika Allahumma. Nah, lalu kemudian di dalam riwayat yang lain Al-Imam Muslim menyebutkan ada di deretan-deretan poin-poin tersebut mereka Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk menulis Muhammad Rasulullah. Tapi orang Quraisy ini Imran Suhail tetap tidak setuju. Kalau kami setuju bahwasanya engkau adalah utusan Allah, Rasulullah, kenapa kami harus tahan kamu untuk masuk ke Mekah? Maka dalam surat tersebut, dalam poin-poin tersebut, dalam tulisan-tulisan surat itu tidak perlu dicantumkan Rasulullah, cukup Muhammad saja. Lalu Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan Ali, wahai Ali, hapus, Rasulullahnya dihapus. Nah, di saat itu Ali bin Abi Thalib tidak mau menghapusnya. Bukan karena tidak ingin mendengarkan perintah Rasulullah SAW, tapi sudah tidak tega. Tangannya yang telah menulis Rasulullah, lalu kemudian nama itu dihapus oleh tangan Ali sendiri. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak dan enggan untuk menghapusnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, arini makanaha, tunjukkan kepadaku mana tempat yang bacaannya Rasulullah itu, biar aku sendiri yang menghapusnya, kata Rasulullah. Karena Ali tidak tega untuk menghapusnya. Dari riwayat ini kata para ulama, Rasulullah SAW itu sampai mendapatkan wahyu pun ternyata beliau itu masih tetap tidak bisa baca dan masih tetap tidak bisa tulis. Sampai-sampai Rasulullah SAW minta ditunjukkan mana yang tulisan Rasulullahnya itu yang mana, biar saya saja yang menghapusnya, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini di antara para ulama bahwasanya sifat ummi itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca, itu melekat pada diri Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW pun mendapatkan wahyu. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu dalam keadaan tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Walaupun kita tidak memungkiri ada ulama yang mengatakan Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ketika belum mendapatkan wahyu. Jadi sampai dari umur balighnya sampai umur 40 tahun Rasulullah SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ketika mendapatkan wahyu,
Ada ulama mengatakan Rasulullah SAW itu sudah mulai belajar dari Jibril sehingga dia bisa baca, bisa tulis. Tapi wallahu alam, di antara pendapat para ulama ini saya lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya Rasulullah SAW sampai saat beliau pun mendapatkan wahyu belum bisa baca, belum bisa tulis. Kenapa? Supaya tuduhan terhadap Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Rasulullah itu tertangkis, terhindar. Karena memang banyak tuduhan-tuduhan terhadap Rasulullah SAW. Di antaranya mereka orang kafir Quraisy itu menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Kalau itu buatan Nabi Muhammad benar adanya, tentu Rasulullah SAW bisa baca, bisa tulis. Sehingga sifat ummi itu adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, melekat pada diri Rasulullah SAW sampai ketika Rasulullah masih tetap mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian singkat yang kita sampaikan tentang Ali bin Abi Thalib, dan masih ada beberapa keutamaan Ali bin Abi Thalib yang mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf atas segala kekeliruan, barangkali ada salah ucap yang mungkin menyinggung perasaan bapak-bapak sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada kesalahan saya dalam membaca hadis-hadis Rasulullah atau membaca ayat-ayat dari ayat Al-Quran. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.